Di tengah jalanan Sao Paulo yang ramai, lalu lalang kendaraan, seekor anjing kampung berbulu karamel lompat-lompat lincah, nyeberang jalur mobil dengan mahir, nyelinap ke pasar cari makan. Itu Caramelo, tapi belum punya nama, bukan anjing rumahan yang dimanjain. Dia pernah dipelihara, tapi ditinggalin di pinggir jalan. Caramelo belajar bertahan hidup dengan nyuri makanan di pasar. Kadang dikejar dan dipukuli penjual yang kesal. Hidupnya penuh petualangan berisiko, ngindarin mobil, rebutan makanan sama anjing lain, dan perut selalu lapar. Hidup kecil Caramelo berubah saat ketemu Pedro, koki muda penuh semangat dan pekerja keras. Pedro, sous-chef di restoran mewah Sao Paulo, punya hidup terencana, pulang paling malam, datang paling pagi buat latihan resep, bermimpi jadi kepala koki, perfeksionis, fokus karir, hidupnya cuma di dapur, nggak tertarik hubungan pribadi. Hari itu, Pedro ke pasar cari bahan yang diminta koki senior. Setelah nyogok penjual dengan kosina enak, dia dapat daging kering terakhir. Di situ dia pertama kali lihat Caramelo, yang nyuri sosis dari penjual daging. Pedro nutupin, biarin Caramelo kabur, tapi Caramelo kecolongan sosisnya sama gerombolan anjing lain. Dikejar anjing alpa, di perempatan, Caramelo cerdik lompat ke truk lewat. Lolos, kebetulan, itu truk Pedro yang lagi balik ke restoran. Caramelo nunggu di luar, sementara Pedro di dalam nyiapin daging. Dia pakai sisa daging buat bikin kosina versi sendiri, dari resep ibunya, berharap suatu hari koki kepala setuju masukin ke menu. Malam itu, restoran kedatangan tamu super penting, Laura, kritikus kuliner yang super cerewet. Koki kepala Evan, tipe keras kepala, nggak mau ada kesalahan di dapurnya. Pemilik restoran pengen koki kasih kejutan buat Laura, tapi Evan ngotot stay sama menu standar. Pedro tiba-tiba migrain kumat, buru-buru keluar minum obat pereda nyeri. Pas balik, dia nggak nge Caramelo nyelonong masuk. Evan udah siap sajikan daging kering istimewa, tapi musibah datang. Caramelo, yang kelaperan, lompat, comot daging itu, bikin dapur kacau. Daging-daging mahal lainnya hancur. Evan mau gebuk Caramelo pakai pentungan, tapi Pedro nahan, bilang anjingnya cuma lapar. Nyonya pemilik datang, lerai, bikin Evan kesal, ngambek pergi. Restoran kehilangan koki kepala, tamu masih nunggu. Pedro rebut kesempatan, dia langsung bagi tugas tim. Bilang ke nyonya pemilik dia bakal urus Laura, karena cuma sisa sedikit daging. Pedro sajikan kosina yang udah dia coba bikin sebelumnya. Laura awalnya lihat kosina, mikir restoran melecehin dia, tapi pas nyoba satu gigit, rasanya luar biasa enak. Pedro sukses besar, nyonya pemilik masukin kosina ke menu. Umumkan mulai hari ini Pedro jadi koki kepala restoran. Selesai shift, Pedro pulang, lihat Caramelo masih nunggu di luar. Dia kasih makan, bilang terima kasih. Kalau nggak ada Caramelo, dia nggak bakal dapat kesempatan ini. Sampai rumah, dia excited telepon ibunya, ceritain kabar baik, janji pulang kalau kerjaan koki kepala udah stabil. Hujan deras, Pedro dengar anjing menggonggong. Dari balkon, dia lihat Caramelo kuyup di bawah. Nggak tega, dia bawa masuk. Caramelo, yang lama keluyuran, bau banget, langsung lompat ke sofa. Pedro mandiin, semprotin parfum, bikin makanan, siapin tempat tidur, mangkuk air, dan tempat pipis. Pagi, Pedro bangun kaget, sofa dilumurin air liur, apartemennya porak-poranda gara-gara Caramelo. Dengan kerjaan sekarang, Pedro tahu dia nggak bisa urus anjing. Dia bawa Caramelo ke pusat adopsi hewan. Di sana, dia ketemu cewek cantik yang hampir dia tabrak kemarin. Cewek itu masih nganggap Pedro pengemudi ugal-ugalan, yang nyaris nabrak anjingnya. Lihat Pedro bawa Caramelo, mereka kira dia mau buang anjing itu. Pedro cuma jelasin hidupnya sekarang gak cukup ruang buat pelihara anjing. Tiba-tiba migrainnya kambuh hebat. Caramelo terus jilatin kepalanya. Pedro bingung. Camila, cewek tadi, amati dan bilang, anjing punya insting tajam. Mungkin dia ngerasa sesuatu. Lo sebaiknya ke dokter. Pedro cuma nyengir, tapi saran itu nempel di pikirannya. Besoknya, Pedro ke RS buat cek. Hasilnya bikin dia gemetar. Ada tumor otak, cerebral glioma, mungkin kanker, harus biopsi segera. Dokter bilang kalau telat ditemuin, bisa parah. Balik ke restoran, Pedro coba kerja, tapi pikiran soal kanker bikin dia nggak fokus. Bahkan sampai bikin gosong masakan. Dia minta cuti 2 minggu. Alasannya siapin menu baru, minta temen koki cewek gantiin dia. Padahal, dia butuh waktu buat mulai pengobatan. Pedro sadar, Caramelo, yang terus jilatin kepalanya, secara nggak langsung nyuruh dia cek ke dokter lebih cepat.
Dia putusin adopsi anjing itu. Kasih nama Caramelo karena bulu karamelnya. Lo selamatin nyawa gue. Gumam Pedro sambil peluk Caramelo. Pas mulai kemoterapi, Pedro titipin Caramelo ke tetangga. Di RS yang dingin, Pedro ketemu Leo, pasien kanker yang udah lama berobat. Optimisme Leo bikin Pedro nggak terlalu takut. Tapi pas pulang, tetangga yang tadinya seneng jagain Caramelo sekarang kayak orang kesetanan gara-gara kenakalan anjing itu. Obat kemo bikin Pedro mual. Untung Caramelo selalu nemenin. Meski begitu, Pedro putusin cari kelas pelatihan buat anjing kesayangannya. Dia datang ke pusat pelatihan Camila. Pusatnya Camila lagi krisis finansial. Kedatangan Pedro kayak dapat durian runtuh. Di masa berikutnya, Pedro jalani kemoterapi sambil ikutin pelatihan Caramelo dan nyusun menu baru buat restoran. Semua sibuk, tapi kemajuan Caramelo bikin dia lebih optimis. Dia dan Camila juga mulai dekat. Ada getar-getar romantis. Tapi kemo bikin Pedro kehilangan indera perasa. Bikin dia kangen rumah banget. Dia putusin bawa Caramelo pulang ke ibunya. Begitu sampai, Caramelo langsung lompat mainin keran air. Ibunya ada yang salah sama Pedro. Tapi Pedro takut ibunya panik kalau tahu soal kanker. Jadi dia ngeles pakai alasan kerja. Masakan enak ibunya dan main bareng Caramelo bikin hati Pedro agak tenang. Balik ke Sao Paulo, Pedro ajak Camila ke restoran tempat dia jadi koki kepala buat coba menu baru. Malam itu, Camila datang cantik pakai gaun. Lihat Pedro di seragam koki makin menawan. Tapi rambut rontok gara-gara kemo bikin Pedro minder. Parahnya, karena nggak bisa ngerasain rasa. Satu masakan Pedro jadi bencana. Baru sadar masalahnya, Pedro ambruk, pingsan. Pedro dilarikan ke RS. Camila ikut. Dia pura-pura jadi istri Pedro dan tahu soal penyakitnya. Pedro nangis. Dokter bilang kemo nggak ngefek. Dia harus operasi dalam seminggu. Camila peluk Pedro, bawa dia dan Caramelo pulang. Dia mau hibur, tapi Pedro malah bilang hal-hal buat nyuruh Camila pergi. Kesal sama nasib, Pedro sendirian di malam kelam. Cuma Caramelo nemenin. Pagi, Leo datang. Tahu Pedro mau operasi. Leo bilang, lo punya 6 hari. Cukup buat hidup seumur hidup. Bikin tanda buat diri sendiri. Abis coret-coret buat lepas stres. Leo saranin Pedro hidup di saat ini. Masih bernapas. Lakuin sesuatu buat maju. Pedro cari Camila. Minta maaf. Ajak kencan beneran. Tahu pusat penyelamatan hewan lagi susah. Dia pengen bantu cari solusi. Camila bantu cukur rambut Pedro biar nggak daun gara-gara rontok. Mereka jujur soal perasaan, dan malam itu penuh gairah. Pagi, pas bikin sarapan buat Camila, Caramelo bantu Pedro nemuin telur busuk. Pedro kepikiran ide, tapi mau ceritain ke Camila belakangan. Dia putusin pulang, ceritain ke ibunya soal penyakitnya. Ibunya peluk, kasih masakan favorit Pedro. Bilang dia yakin Pedro bakal masak enak buat anak-anaknya nanti kayak dia. Pedro bawa truk makanan tua ibunya ke kota. Bareng Leo dan Paula renovasi. Dia buka usaha jual Cosina versi manusia dan versi anjing. Namanya, Dog Singha. Dari ngurus Caramelo, dia ngerti anjing juga pengen makan enak. Ini hadiah buat Camila dan pusat penyelamatannya. Mereka kerja bareng bikin Cosina enak. Suatu hari, pas nganter Cosina ke RS buat Leo, Pedro dengar kabar Leo tiba-tiba meninggal. Leo ninggalin buku sketsa dan surat. Nyuruh Pedro hidup di saat ini dan terus maju. Pedro ketemu remaja kanker. Lakuin apa yang Leo pernah lakuin. Kasih semangat biar optimis. Meski nggak tahu masa depan, Pedro bertekad jual Cosina. Selamatin surga, anjing-anjing. Ibunya datang ke kota bantu. Dengan dukungan komunitas, warung mulai ramai. Manusia dan anjing sama-sama nikmatin makanan enak. Kritikus kuliner datang, coba Cosina, bahkan nawarin investasi. Saat membereskan warung makan, Pedro masak buat Caramelo di truk. Tapi Caramelo nggak mau makan. Menggonggong terus kayak tahu sesuatu. Tiba-tiba Pedro migrain parah. Ambruk, kompor gas nyala. Caramelo coba tarik Pedro keluar. Gagal. Terus coba bangunin, tapi nggak berhasil. Caramelo lari ke jalan. Kakinya luka kena pecahan kaca. Tapi tetap lari ke pusat Camila. Gonggong keras buat kasih tahu. Camila buru-buru ikut. Selamatin Pedro tepat waktu. Bawa ke RS buat operasi darurat. Sebelum operasi, tahu Caramelo selamatin dia lagi. Pedro bilang pengen ketemu anjingnya. Kalau yang terburuk terjadi, dia mau lihat Caramelo buat terakhir kali. Tapi anjing masuk RS butuh izin sehari. Camila nekat bikin rencana. Mereka lepasin anjing-anjing dari pusat buat bikin kacau. Lalu selundupin Caramelo ketemu Pedro.
Caramelo akhirnya ketemu tuannya. Lompat jilatin, meringkuk di pangkuan Pedro. Pedro bisik terima kasih. Operasi Pedro sukses. Meski risiko kambuh masih ada, Pedro putusin jalani hidup sehari-hari sepenuhnya. Pedro dan Camila nikah, punya anak cowok, hidup bahagia bareng Caramelo. Truk makanan jadi warung laris. Mungkin ini obat sejati buat semua penyakit. Caramelo hidup sampai 15 tahun. Pedro bawa dia ke pantai. Kayak hari-hari awal mereka bareng. Mereka nikmatin matahari terbenam, main di laut. Caramelo pergi dengan damai di sisi keluarganya. Dia hidup penuh warna.